Shalom semua. Banyak yang bertanya, bolehkah orang Kristen berutang? Sebelumnya, mungkin ada dari kita yang sering mendengar penawaran yang sedang marak akhir-akhir ini di berbagai situs pinjaman online. Dan kira-kira bunyinya seperti ini nih. Dengan pinjaman online, semua kebutuhan mendesak Anda dapat dengan mudah dan cepat teratasi. Pengajuan mudah, persyaratan gampang, dan yang paling penting pencairan yang cepat. Karena mudah dan cepat, akhirnya banyak orang jadi tertarik untuk meminjam uang. Padahal, tidak jarang kita mendengar masalah dan isu negatif karena pinjaman online tersebut. Namun sebetulnya, apa kata Alkitab tentang konsep berutang ini? Roma 13 ayat 8 dipahami oleh sebagian orang Kristen untuk tidak boleh berutang sama sekali. Namun, Alkitab penuntun hidup berkelimpahan menjelaskan bagus sekali bahwa orang percaya boleh meminjam untuk keperluan yang serius. Tapi, jangan berutang untuk hal-hal yang tidak perlu, apalagi menunjukkan sikap tidak mau melunasi utang. Karena artinya, kita tidak menunjukkan kasih kepada Tuhan dan sesama. Justru, orang yang mengasihi sesama akan mengembalikan uang yang dipinjamnya itu. Dalam Mazmur 37 ayat 21 dikatakan, orang fasik meminjam tanpa ada niat untuk membayar balik. Sedangkan orang benar digambarkan sebagai orang yang pemurah dalam memberi pinjaman. Tapi bukan artinya kalau meminjam ke sesama orang seiman tidak perlu dikembalikan ya. Justru orang yang hidupnya dituntun Roh Kudus pasti akan mengembalikan semua yang dia pinjam. Kisah Para Rasul 20 ayat 35 juga menjelaskan, justru gaya hidup orang percaya perlu jadi berkat kepada sesama dan lebih suka memberi daripada menerima. Selain itu, ketika kita meminjam, kita harus betul-betul mengusahakan untuk bisa mengembalikan semua utang kita. Seperti yang tertulis dalam Roma 13 ayat 7. Sehingga kita sungguh menghidupi gaya hidup yang berintegritas seperti yang Tuhan inginkan. Jadi, setelah kita memahami ayat-ayat di atas, apakah kita boleh berutang? Jawabannya adalah yang pertama, boleh, asal berkomitmen dan harus bisa melunasinya. FPSB Indonesia merekomendasikan pembayaran utang tiap bulannya maksimum 35% dari pemasukan per bulan. Tapi lebih baik sih di bawah 35% ya saudara. Kedua, boleh berutang asal digunakan untuk hal-hal yang memiliki nilai aset yang cenderung meningkat. Seperti KPR, kredit usaha, biaya pendidikan, dan lainnya yang bersifat mendesak, bukan yang sifatnya konsumtif. Kemudian, boleh berutang asal melalui institusi yang dilegalkan oleh negara, meskipun diminta jaminan atau syarat-syarat yang cukup berat jika dibanding dengan yang ilegal. Dan yang terakhir, jangan berutang itu menjadi gaya hidup kita yang terus-menerus gali lubang tutup lubang. Kita harus percaya bahwa Allah kita mampu untuk mencukupkan kebutuhan kita seperti dalam Matius 6 ayat 31 sampai 33. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, silahkan untuk buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Salam integritas, Tuhan Yesus memberkati. Puji nama Tuhan. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Shalom. Shalom. Senang sekali bisa berjumpa dengan saudara walaupun kita masih beribadah secara online. Tapi saya percaya penyertaan Tuhan selalu hadir dan nyata di tengah-tengah kita. Amin. Saya percaya setiap kita merasakan berkat Tuhan yang berlimpah-limpah. Dan kasih setianya tidak pernah berkurang sedikit pun atas hidup kita. Amin. Mari kita siapkan hati kita akan berdoa terlebih dahulu. Sungguh kami bersyukur punya Allah yang seperti Engkau Tuhan. Engkau yang luar biasa dahsyat. Engkau yang selalu menyertai setiap langkah hidup kami Tuhan. Untuk itu hari-hari ini Tuhan, Kau menyerahkan hidup kami dalam tangan-Mu. Karena Engkau Allah yang layak Tuhan. Engkau layak disembah, Engkau layak ditinggikan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami siap Tuhan untuk menyenangkan hati-Mu pagi hari ini. Terima kasih Tuhan. Mari setiap kita yang siap sama-sama katakan amin. Mari sama-sama pagi hari ini kita mau arahkan hati kita
kami ya Tuhan. Sungguh Kau terlalu baik dalam hidup kami ya Tuhan. Sungguh kami bersyukur punya Allah yang seperti Engkau. Betapa kami kagum hormat akan Kau ya Tuhan. Di setiap langkah hidup kami, Engkau Allah yang selalu menyertai kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Oh, terima kasih. Terima kasih Yesus. Biarlah pagi hari ini kita mau katakan kepada Tuhan betapa baiknya Kau Tuhan. Kau terlalu baik dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Oh, mari sekali lagi sembah Dia, tinggikan namanya Yesus Raja. Haleluya. segala
Tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita, kita akan berdoa terlebih dahulu. Terima kasih Tuhan. Buat hari ini, kalau sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu, kiranya Tuhan firman-Mu boleh menjadi pelita dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami siap mendengarkan firman-Mu. Mari yang siap sama-sama katakan, amin.
Shalom saudara dikasih Tuhan. Kita telah banyak mendengarkan pesan-pesan Tuhan, bagaimana Dia telah membebaskan kita, bahkan memerdekakan kita dari setiap kutuk dan perhambaan. Bahkan di dalam Galatia 5 ayat 1 mengatakan, supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita, karena itu berdirilah teguh dan jangan mau dikenakan perhambaan. Ini pesan bagi setiap kita. Dan ketika kita merdeka, kita jangan mau lagi dikenakan perhambaan. Perhambaan itu adalah berbicara tentang kutuk. Dan seperti begini, waktu kita terlepas tangannya, Tuhan punya satu gudang berkat yang luar biasa. Di sanalah damai sejahtera itu ada. Di sanalah sukacita itu ada. Disitulah pemulihan keluarga, pemulihan hidup saudara ada di situ. Disitulah kemerdekaan, kelepasan ada di situ. Disitulah terobosan keuangan ada di situ. Terobosan kesehatan, kesembuhan ada di situ. Jadi ketika kita dimerdekakan, diselamatkan, kita telah dilepaskan, dibebaskan tangan kita. Harusnya kita bebas berjalan. Tuhan mau kita melangkah ke tempat, di satu tempat di mana Dia telah menyediakan apa yang telah Dia janjikan kepada kita. Tetapi kalau kita telah bebas dan kita tidak pernah melangkah ke tempat itu, maka hal ini tidak terjadi kepada anak-anaknya. Dia mau. Dan inilah janji Tuhan kepada setiap kita. Ulangan 28 ayat yang kedua mengatakan, segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu jika engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Segala berkat apa? Saudara bisa membacanya di dalam kitab Ulangan 28 ayat 3 sampai 13. Nah, itulah yang Tuhan janjikan kepada saudara dan saya. Tetapi ada kunci untuk membuka gudang itu. Gudang berkatnya Tuhan, sumber yang telah disediakan bagi kita. Kuncinya adalah jika engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Karena untuk pergi ke tempat itu, saudara harus baik-baik mendengarkan arahan yang jelas daripada pemilik gudang berkat itu, yaitu Yesus Kristus Tuhan kita. Lihat di sini. Namun seringkali saya melihat anak-anak Tuhan yang telah diselamatkan, telah bebas, hanya sebentar saja mengalami sukacita dan damai sejahtera. Kenapa? Karena sesungguhnya tidak berhenti sampai di situ saja. Harus melangkah. Tentu melangkah itu harus dengan benar. Arah tujuannya harus jelas. Saudara coba pikirkan ketika saudara mungkin mau pergi ke satu tempat, pasti saudara harus jelas dulu alamatnya, dan seringkali mungkin kita bingung di jalan, maka kita juga akan lihat navigator atau GPS atau tanya kepada orang yang benar-benar tahu tempat di mana menjadi tujuan kita. Nah, saya menemukan orang-orang Kristen, anak-anak Tuhan tidak jelas setelah dimerdekakan, setelah diselamatkan, akhirnya langkah-langkahnya tidak jelas, dan disitulah banyak orang-orang menjadi kecewa. Anak-anak Tuhan menjadi kecewa. Kok jadi orang Kristen begini saja? Kok aku tidak mengalami seperti apa yang dituliskan di dalam Alkitab tentang janji Tuhan? Tetapi kembali lagi kita harus ingat ayat kuncinya. Kalau engkau mendengarkan baik-baik suara Tuhan Allahmu. Saya diingatkan satu pengalaman saya ada di satu lapangan ya. Saya lihat lapangan yang hijau itu ada satu bapak-bapak bawa seekor anjing. Kelihatannya tuh anjing jenis beagle. Saudara tahu kalau anjing jenis beagle itu senangnya main. Dan bapak ini merantai leher anjing ini seperti biasa supaya anjing ini bisa berjalan dengan mengikuti apa yang bapak ini mau. Tapi begitu tiba di lapangan, rantainya dilepas karena bapak ini lihat, wah anjingnya senang sekali. Wah, waktu dibuka rantainya, lari sana sini dan kelilingin lapangan. Saya lihat, saya suka anjing. Jadi waktu saya lihat tingkahnya anjing beagle ini, saya ketawa sekali. Karena begitu senang dia lompat sana, lompat sini, tapi nggak jelas tujuannya. Dan tiba-tiba, buk, dia berhenti. Dia kecemplung di satu got yang nggak besar, tapi ada airnya gitu loh. Cuma ya cukup membuat dia basah dan dia berhenti. Lari tidak jelas, akhirnya dia berhenti di
got atau selokan kecil yang ada airnya. Saya diingatkan begini, bukankah seringkali kita orang Kristen, anak Tuhan, setelah dibebaskan, kita girang, kita senang sekali lari sana, lari sini, kita melangkah ke kiri, ke kanan, tapi nggak jelas tujuannya. Sampai akhirnya kita lelah sendiri. Sementara ada satu tempat, tanah perjanjian, ada satu tempat di mana Tuhan telah menyediakan untuk kita, dan untuk pergi ke tempat itu kita harus benar-benar punya langkah yang benar. Untuk kita punya langkah yang benar, kita harus mendengarkan suara yang benar. Suara yang benar, yaitu suara Gembala Agung kita. Saya diingatkan juga tentang bagaimana kisah domba-domba yang ada. Kita domba-domba itu mengenal suara gembalanya. Kita perlu mengenal suara yang benar. Ketika kita mendengar suara yang benar, tuntunan yang benar, maka keputusan kita benar, langkah kita benar, maka hasilnya pun berkat yang benar. Ketika kita memutuskan untuk menikah, maka kita harus benar-benar kenal bahwa ini datangnya dari Tuhan. Maka saya percaya pernikahan itu akan sangat memuliakan Tuhan dan saudara akan berbahagia. Sama ketika saudara membangun perusahaan, membangun pelayanan, apapun juga, maka kita harus langkah pertama mendengar suara yang benar. Suara yang benar itu tentu adalah suara Tuhan yang diumpamakan sebagai gembala yang baik. Nggak akan pernah bikin kita salah langkah. Kita perlu mengenali suara gembala kita. Ada pepatah yang mengatakan gini, tak kenal maka tak sayang. Kenal itu lebih daripada sekedar tahu. Kalau tahu, ya saya tahu. Mungkin saya tahu seseorang yang dikenal gitu ya, terkenal. Ya contoh lagi nih, oh saya tahu Presiden Amerika. Tapi cuma tahu aja karena saya tahu dari berita-berita yang ada. Tapi saya tidak kenal, karena saya nggak tahu kesukaan dia, keluarganya, hal-hal yang menyangkut pribadinya, nggak tahu. Sebab itu kenal dan tahu itu berbeda. Nah Tuhan mau kita mengenali suara Tuhan. Yohanes 10:14 mengatakan, akulah gembala yang baik, dan aku mengenal domba-dombaku, dan domba-dombaku mengenal aku. Jadi kalau kita adalah domba daripada gembala agung, yaitu Tuhan Yesus, seharusnya kita mengenali suara gembala agung itu. Untuk bisa mengenal gembala yang agung itu bukan cuma proses sejam, 2 jam, 1 malam, tidak. Tapi ada proses yang punya tahapan yang ada. Ada proses untuk mengenal. Untuk kita mengenal seseorang aja, mungkin pasangan hidup saudara ya, seperti saya dengan suami saya, kami diawali dengan perkenalan, saling suka dengan musik, lalu mulai bernyanyi, lama-lama cocok, lalu kami berdoa. Dimulai dengan proses yang ada. Lama-lama dalam pernikahan pun begitu. Awal-awal tidak terlalu tahu, lama-lama semakin tahu. Buat saya, semakin mengenal pasangan hidup saya semakin mencintai karena ada hal-hal yang baik dari hidupnya. Sama seperti kepada Tuhan, harusnya kita semakin hari semakin mengenal. Saya ingat ada, kalau semakin mengenal tuh semakin cinta. Saudara ingat lagu lama yang tambah hari, tambah cinta Yesus. Harus kan begitu ya. Dia harus semakin bertambah dan aku semakin berkurang. Tetapi kita harus benar-benar mengenali suaranya gembala kita. Nah, di dalam hidup kita mengenal ada 3 jenis sumber suara. Yang pertama ada suara Tuhan yang memang kita harus kenal. Tapi juga ada suara hati. Aduh, perasaannya nggak enak nih. Perasaan aku kepingin deh. Perasaan aku males deh. Ada juga suara iblis. Jadi saudara harus benar-benar mengenali suara Tuhan. Karena di selain suara Tuhan ada suara hati. Ada juga yang paling senang merebut kita, yaitu suara iblis. Lalu bagaimana kita bisa mengenali suara Tuhan?
Kembali lagi Yohanes 10 ayat 27 mengatakan, domba-dombaku mendengarkan suaraku dan aku mengenal mereka dan mereka mengikut aku. Jadi domba-domba itu mengenali suara gembalanya. Saudara coba lihat video ini, saya punya video ilustrasi tentang bagaimana domba-domba ini mengenal suara gembalanya. Jadi domba ini nggak sembarangan ngikutin gembala, meskipun di padang rumput yang banyak sekali domba-domba lain dan banyak juga gembala, maka si domba-domba ini pasti tahu gembalanya yang mana. Karena setiap gembala itu sangat unik, punya suara yang unik, dan ini dikenali oleh domba-dombanya. Yuk kita lihat video ini. One more time. Oh, one is. Louder. Tika. Dikit kayak Tika. Ayo. Look at them, look at them. That's amazing. Isn't that amazing? They are coming. Oh my God. Woo! Oh my God. Untuk kita bisa mengenali suara gembala agung kita, suara Tuhan, yang pertama melalui keintiman dengan Tuhan. Ya tentu kita harus bergaul dong ya, harus deket gitu kan. Sama seperti untuk kita mengenali suara Tuhan. Saudara enggak bisa cuma sesekali saja baca Alkitab. Saudara sesekali saja bergaul dengan Tuhan. Enggak bisa. Untuk kenal itu harus terus menerus mengalami keintiman. Semakin dekat, semakin dekat. Yakobus 4 ayat 8a menuliskan, mendekatlah kepada Allah dan Dia akan mendekat kepadamu. Ketika hati kita melekat pada Tuhan, itu salah satu tandanya adalah kita selalu memikirkan untuk menyenangkan hatinya. Waktu saudara ingin melakukan sesuatu yang tidak benar, pasti saudara tuh udah gak enak banget. Aduh, ini pasti gak menyenangkan hati Tuhanku. Dan apa aja selalu kepingin saudara lakukan supaya orang yang saudara kasihi itu disenangkan. Dan apalagi ini untuk Tuhan. Bergaul karib dengan Tuhan karena mengasihinya. Jatuh cinta kepadanya yang nggak ada habis-habisnya. Bukan cuma sekali, waktu terima Yesus, waktu didoakan, senang, yang cuma sekali-sekali. Nggak bisa seperti itu. Tetapi harus terus menerus dan terus menerus. Lama-lama saudara akan tahu suara gembala saudara. Kira-kira hampir sebulan lalu, saya punya pengalaman di mana Pak Johan, suami saya, itu punya mengalami masalah dengan pita suaranya. Jadi harus mengalami operasi kecil pada saat dan tetapi untuk kesembuhannya itu kan proses karena luka gitu ya di dalam pita suaranya. Ada proses kesembuhan. Nah, dalam proses kesembuhan ini suami saya tidak boleh bicara. Jadi bicaranya bisik-bisik gitu. Ini lucu sekali, waktu dia ngomong bisik-bisik, saya juga ikut bisik-bisik, padahal kan nggak perlu gitu ya. Tapi itu kayak gerak refleks gitu loh. Dan waktu dia ngomong bisik-bisik, saya jadi bisik-bisik aja. Dan suami saya tidak boleh mengeluarkan suara, bisa ngomong tapi bisik-bisik, dan itu harus telinga kita benar-benar dekat gitu ya. Tetapi saya belajar dari pengalaman ini. Tapi suami saya juga punya akal yang pinter juga gitu loh. Bagaimana kalau saya bertanya, apakah kamu mau makan siang ini? Atau apa pengen makan
sayuran apa, maka dia nggak bisa jawab iya, karena itu sangat berbahaya dalam proses kesembuhan pita suara. Jadi dia punya kode begini. Nah, kalau ada tepuk tangan 2 kali, itu berarti iya gitu. Semakin kita bergaul intim, kita akan tahu apa yang menyenangkan hati Gembala Agung kita. Bagaimana kita mengenali suara Tuhan? Yang kedua, melalui Roh Kudus. Yohanes 14 ayat ke-26 mengatakan demikian. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Roh Kudus adalah pribadi Allah sendiri yang datang dan mau tinggal ke dalam kita, dan melalui Roh Kudus itulah yang akan menuntun dan mengajarkan kita setiap saat untuk mengerti hati Bapa kita di surga. Dan kalau buat saya untuk mengenal lebih dekat lagi, dan saya ingin juga mengajak setiap saudara melalui pujian dan penyembahan. Saya percaya kalau kita mencintai seseorang, kita akan banyak memuji, ya. Atau kita akan selalu ingin orang tersebut merasa senang. Dan melalui puji-pujian kita kepada Bapa di surga, kepada Gembala Agung itu akan menyenangkan hatinya. Tanda daripada orang yang dekat dengan Tuhan, Roh Kudus akan memampukan saudara untuk menyembah Dia, untuk terus memuji Dia, bahkan hidup di dalam kehidupan doa. Kehidupan doa adalah sebagai salah satu tanda untuk kita rindu mengenali Dia lebih lagi, karena doa berbicara tentang komunikasi. Saudara nggak mungkin bisa mengenal seseorang tanpa berkomunikasi. Sebab itu engkau harus berkomunikasi juga dengan Bapa di surga untuk bisa mengenali Dia lebih, dan komunikasi itu adalah doa. Jadikan doa bukan sekedar cuma duduk diam di kamar atau di satu tempat, tetapi merupakan gaya hidup kita, di mana kita terus berkomunikasi kepada Dia. Bagaimana kita mengenali Dia lebih lagi? Yang ketiga adalah melalui firman Tuhan. Tahukah saudara bahwa pribadi Allah, pribadi Gembala yang agung, suaranya kita bisa kenali di dalam firman-Nya. Firman Tuhan berisi tentang pribadi daripada Gembala Agung, sehingga kita harus membacanya. Firman ini bukan sekedar membaca, tetapi juga mendengar atau merenungkannya dan melakukannya. Yohanes 15 ayat 1-8 menuliskannya. Mazmur 119 ayat 11 menyatakannya. Firman Tuhan itu tinggal di dalam kita. Saudara baca dan saudara mengenal Dia. Di situ ada banyak penjelasan tentang suara Gembala Agung kita. Bagaimana dengan berbicara? Apakah Tuhan bisa berbicara? Oh tentu. Tuhan bisa berbicara pada kita dengan berbagai cara. Dalam Alkitab kita, bahkan dalam kitab Yesaya, kitab Mazmur, menggambarkan suara Tuhan. Suara Tuhan itu bisa menggelegar seperti petir, gelora lautan yang ada, ya. Tetapi yang saya maksudkan tidak seperti itu. Tuhan itu selalu berbicara. Meskipun Tuhan bisa berbicara melalui alam, tetapi secara pribadi Dia selalu ingin berbicara kepada kita. Dia berbicara melalui firman Tuhan yang kita baca. Itu selalu ada tuntunan setiap hari. Sebab itu kekasih Tuhan, jangan pernah saudara tidak membaca firman-Nya. Bahkan dalam satu hari pun mungkin bukan membaca saja, tapi mendengarkan, karena ada banyak khotbah-khotbah yang bagus, ya saudara bisa dengarkan, tapi juga merenungkannya. Juga melalui mimpi atau penglihatan Dia bisa berbicara melalui mimpi dan penglihatan. Yusuf punya pengalaman tentang hal ini, bagaimana Allah berbicara tentang masa depan Yusuf melalui mimpi yang ada, bahwa dia akan diangkat menjadi pemimpin. Melalui nubuatan. Nubuatan adalah perkataan, pernyataan yang datang dari Tuhan untuk
hidup pribadi kita dan hidup bahkan juga keluarga dan bangsa yang ada. Dia juga bisa berbicara melalui suara audible. Cara-cara audible bisa didengar telinga, tetapi tentu tidak semua orang yang mendengarkan suara seperti ini. Tetapi ini merupakan salah satu di mana Tuhan bisa berbicara. Tuhan juga bisa berbicara melalui pembimbing rohani saudara, atau orang-orang komunitas di sekitar saudara yang di mana rohaninya saudara respect. Tuhan juga bicara melalui peristiwa-peristiwa yang terjadi di sekitar kita. Hari-hari ini kita mengalami, bukan kita saja, tapi dunia mengalami satu pandemi yang sungguh membuat orang-orang menjadi khawatir. Buat saya, Tuhan sedang bicara secara pribadi kepada saya melalui pandemi ini, bahwa ini adalah masa di mana Tuhan sedang menguji iman saya. Tuhan sedang menguji kesetiaan saya. Tuhan sedang menguji kemurnian saya untuk mengikut Dia dalam situasi ini. Oh, Tuhan bisa bicara melalui peristiwa. Mungkin saudara juga mengalami demikian. Mungkin dari kegagalan-kegagalan yang saudara alami, saudara bisa menemukan konfirmasi yang ada. Tuhan berbicara, bahkan melalui hati nurani, suara kecil yang ada. Dan tentu suara Tuhan itu harus dikonfirmasikan. Bagaimana kita tahu bahwa keputusan atau langkah kita, tindakan kita yang kita lakukan itu adalah benar dari Tuhan? Bagaimana kita tahu itu adalah suara Tuhan? Nah, kita lihat dari Yohanes 21 ayat 1 sampai 11, mengenali tanda-tanda suara yang datang dari Tuhan. Ingat ya, waktu kita mendengarkan atau mendapat mimpi, nubuatan, kita akan selalu diberikan tanda oleh Tuhan tentang suaranya. Tanda-tanda suara yang datang dari Tuhan kita baca di dalam Yohanes 21 ayat 1 sampai 11. Kemudian Yesus menampakkan diri lagi kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias, dan ia menampakkan diri sebagai berikut. Di pantai itu berkumpul Simon, Petrus, Thomas yang disebut Didimus, Nathanael dari Kana yang di Galilea, anak-anak Zebedius, dan 2 orang murid-murid yang lain. Kata Simon Petrus kepada mereka, "Aku pergi menangkap ikan," kata mereka kepadanya. "Kami pergi juga dengan engkau." Mereka berangkat lalu naik ke perahu, tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Ketika hari mulai siang, Yesus berdiri di pantai. Akan tetapi murid-murid tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepada mereka, "Hai anak-anak, apakah kamu mempunyai lauk pauk?" Jawab mereka, "Tidak ada." Maka kata Yesus kepada mereka, "Tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka akan kamu peroleh." Lalu mereka menebarkan, dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Maka murid-murid yang dikasihi Yesus itu berkata kepada Petrus, "Itu Tuhan." Ketika Petrus mendengar bahwa itu adalah Tuhan, maka ia mengenakan pakaiannya, sebab ia tidak berpakaian, lalu terjun ke dalam danau. Murid-murid yang lain datang dengan perahu karena mereka tidak jauh dari darat, hanya kira-kira 200 hasta saja, dan mereka menghela jala yang penuh ikan itu. Ketika mereka tiba di darat, mereka melihat api arang dan di atasnya ikan dan roti. Kata Yesus kepada mereka, "Bawalah beberapa ikan yang baru kamu tangkap itu." Simon Petrus naik ke perahu, lalu menghela jala itu ke darat, penuh ikan-ikan besar, 153 ekor banyaknya, dan sungguh pun sebanyak itu jalanya itu tidak koyak. Nah, dari kisah ini kita bisa mengerti tentang tanda daripada kalau itu adalah suara Tuhan. Ini adalah satu peristiwa setelah Yesus bangkit. Dia masih berjalan 40 hari di muka bumi ini, dan dia menemui murid-muridnya. Di awal daripada dia menemui murid-muridnya, mereka tidak begitu mengetahui kalau itu adalah Yesus.
Tapi saya belajar dari kisah ini bahwa ini adalah tanda yang kita bisa tahu bahwa itu suara datang dari Tuhan. Mungkin saudara sedang memutuskan untuk bekerja atau untuk satu keputusan di dalam usaha yang baru, atau mungkin menentukan, aduh saya harus berobat kemana. Kita tahu bahwa mengenali suara Tuhan seperti apa, dan Tuhan itu selalu berbicara. Tapi sekarang pertanyaannya adalah bagaimana tanda-tanda kalau itu adalah suara Tuhan? Karena suara Tuhan dan suara hati kita itu bedanya tipis banget. Tapi kalau suara Tuhan pasti ada konfirmasinya. Pasti ada kebenaran firman Tuhan yang keluar. Maka kita akan melihat bahwa tanda yang pertama kalau itu adalah suara Tuhan, suara yang datang daripada Tuhan. Benar, engkau harus pergi ke kota A, ke kota B, ke kota C. Benar, itu jodoh kamu. Benar, itu adalah partner bisnis kamu. Benar, itu adalah usaha yang benar, yang memang datang dari Tuhan. Nah, ada tanda yang ada. Kita belajar dari peristiwa ini, dari kisah ini. Tanda yang pertama, kita akan, kalau itu adalah suara Tuhan, maka yang pertama, kita akan bertemu dengan orang yang tepat. Orang-orang yang tepat, yang Tuhan tempatkan di dalam hidup kita. Di dalam Yohanes 21 ayat 2 dan 3, di sini dikatakan bahwa di pantai berkumpul Simon, Petrus, Thomas yang disebut Didimus, Nathanael dari Kana yang di Galilea, anak-anak Zebedius dan 2 orang muridnya yang lain. Kata Simon Petrus kepada mereka, "Aku pergi menangkap ikan." Kata mereka kepadanya, "Kami pergi juga dengan engkau." Mereka berangkat lalu naik perahu. Nah, perhatikan di sini. Kalau itu datangnya dari Tuhan, itu adalah suara Tuhan, maka saudara akan dipertemukan dengan orang-orang atau partner yang benar-benar dari Tuhan. Perhatikan di ayat ini. Simon Petrus ketemu dengan teman-temannya sesama murid Yesus, dengan murid yang lain. Nah, waktu ketemu dengan teman yang datang dari Tuhan, benar tandanya adalah mereka sepakat dengan saudara. Sepakat untuk mendukung ide-ide yang ada. Tentu ide-ide yang benar ya. Ada juga kan ide dan juga cita-cita yang nggak benar gitu ya. Lalu tanda yang kedua adalah dikatakan tempat yang benar. Kita bisa tahu bahwa suara, tanda-tanda bahwa yang kita lakukan adalah datangnya dari Tuhan. Maka yang kedua itu kita akan berada di tempat yang tepat. Yohanes 21 ayat 1 mengatakan, kemudian Yesus menampakkan diri lagi kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias, dan ia menampakkan diri sebagai berikut. Nah, Tuhan itu nggak pernah salah, dan dia selalu benar. Kalau tanda yang datang dari Tuhan, saudara akan dibawa ke satu tempat yang benar. Dan itulah tanda daripada suara Tuhan. Tanda ketiga adalah saudara akan ada di dalam waktu yang tepat. Perhatikan di ayat ini. Yohanes 21 ayat 4. Ketika hari mulai siang, Yesus berdiri di pantai. Akan tetapi murid-murid itu tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kalau kita berada di waktu yang tepat, maka segala sesuatu indah pada waktunya. Waktu yang tepat, kita perhatikan dari ayat yang keempat ini. Ketika hari siang, Yesus berdiri di pantai. Aneh kan? Orang kok hari siang murid-murid tuh mencari ikan. Saya bukan seorang pemancing, hobi mancing ikan, enggak. Tapi teman-teman saya banyak yang hobinya mancing. Dan mereka katakan kalau mancing ikan tuh ikan banyak tuh di malam hari. Tapi ini kok siang hari. Tahukah saudara? Seringkali tanda kalau itu waktunya Tuhan itu berbeda dengan kebiasaan, berbeda dengan waktunya saudara, waktunya kita akan berbeda sama sekali. Lihat di sini siang hari. Jadi kita tidak bisa memaksakan waktunya Tuhan.
kita paksa-paksain untuk supaya Tuhan ngikutin waktunya kita. Gak ada, gak bisa begitu. Yang ada adalah kita harus mengikuti waktunya Tuhan. Karena waktu Tuhan itu selalu berbeda dengan waktunya kita. Maka tanda yang keempat adalah kalau itu suara datang dari Tuhan, maka Tuhan akan memberikan langkah-langkah yang tepat, cara-cara yang tepat. Perhatikan di dalam Yohanes 21 ayat ke-6. Maka kata Yesus kepada mereka, tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka akan kamu peroleh. Lalu mereka menebarkannya dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Bayangkan, tebarkanlah sebelah kanan. Enggak jadi kebiasaan mereka. Mereka adalah para nelayan yang sudah ahli. Dan mereka mungkin biasanya menebarkan jala sebelah kiri. Tetapi kali ini Yesus suruh ke sebelah kanan. Lihat, kalau tanda datang dari Tuhan itu selalu tidak sama dengan cara-cara kebiasaan kita, cara-cara umumnya yang dilakukan oleh manusia. Karena caranya Tuhan itu berbeda dengan cara kita, selalu berbeda. Tebarkan di sebelah kanan. Coba bayangkan kalau murid-murid tidak tahu bahwa itu adalah Yesus, tidak mendengarkan suara gembala yang agung itu, maka mereka tidak akan pernah dapat ikan yang banyak. Tetapi mereka taat, meskipun itu satu kebiasaan yang aneh gitu ya. Disebarkan sebelah kanan. Mazmur 37 ayat 23 menuliskan, Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Perhatikan di sini, Tuhan itu sudah punya arahan langkah-langkah untuk kita. Bagian kita adalah mendengarkan suaranya. Harus lewat kiri atau lewat kanan. Tahukah saudara? Yang Tuhan janjikan itu luar biasa. Kalau kita benar-benar melangkah dengan benar, mengambil keputusan benar karena telah mendengarkan suara gembala yang benar, maka hasilnya akan selalu lebih dari apa yang kita doakan. Bahkan yang tidak pernah kita lihat mata, didengar telinga, dan timbul dalam hati pun tidak. Dan Tuhan berikan kepada kita. Dalam Yohanes 21 ayat 11 saja dikatakan, Simon Petrus naik ke perahu, lalu menghela jala itu ke darat, penuh ikan-ikan besar. Penuh ikan-ikan besar, 153 ekor banyaknya. Dan sungguh pun sebanyak itu, jala itu tidak koyak. Ini yang Tuhan akan berikan kepada setiap kita yang tahu untuk taat akan suara Tuhan. Apa yang dijanjikannya adalah segala berkat ini akan datang kepadamu, akan datang kepada saya, akan datang kepada kita semua. Kuncinya adalah jika kita mendengarkan suara Tuhan Allah kita. Kita akan akhiri ibadah kita. Mari siapkan hati kita, arahkan hati dan pikiran kepada Tuhan Yesus Kristus dan siap menerima berkat daripada Tuhan. Mari kita angkat kedua tangan kita. Jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, terimalah berkat damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih karunia yang tidak terbatas di dalam Anak yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus akan selalu menyertai, membimbing, mengajar, meneguhkan firman-Nya dalam kehidupanmu, akan memberi engkau kuasa dan memberkati engkau mulai saat ini sampai Tuhan Yesus datang menjemput kita, bahkan sampai selama-lamanya. Kita yang percaya dan diberkati Tuhan bersama saya katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.